Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. OJK bikin heboh ya melalui surat edaran terbarunya, nasabah asuransi kini harus ikut menanggung klaim perawatan meski rutin membayar premi. Pemegang polis setidaknya harus menanggung 10% dari total pengajuan klaim asuransi kesehatan dengan batas maksimum 300.000 per pengajuan klaim untuk rawat jalan dan maksimal 3 juta bagi pasien rawat inap. OJK beralasan aturan tanggung renteng ini dibuat guna mencegah moral hazard dan mengurangi penggunaan layanan kesehatan berlebihan. Selain itu, OJK juga mengatakan bisnis asuransi kesehatan sekarang masih dihantui tingginya inflasi medis. Apa komentar Anda? Ini nggak begitu aja, asuransi susah diambilnya. Banyak macam, banyak alasan lah begini. Saya matiin semua asuransi itu. Kenapa? Nggak ada gunanya asuransi itu. Jadi sekarang lagi OJK membuat asuransi yang sedemikian tidak menyenangkan. Kita kan asuransi maksudnya kan supaya kita ditanggung kalau kita sakit. Ini kalau kita mengklaim itu susah keluarnya, macam-macam lah alasannya yang kurang masuk akal juga lah. Jadi dulu pernah saya asuransi, saya tutup aja udah, nggak usah lagi. Ada asuransi terkenal sih yang saya ikutin waktu itu. Waktu itu asuransi itu booming, hebat. Tapi setelah ada klaim, kakak saya, saudara saya ada klaim, susah cairnya. Ya, baik, terima kasih kembali. Gini ya, masalah asuransi, OJK suka atau tidak suka, harus diakui bahwa ketua OJK ini orang yang benar-benar pinter. Kalau saya ngelihat dari caranya dia diskusi dan sebagainya gitu ya di forum-forum. Itu yang pertama, pintar itu pintar dalam hal bidang ekonomi, memang dia pintar banget gitu ya. Tapi saya nggak ngomong ini baik atau nggak baik ya, saya ngomong cuman pintarnya aja. Karena saya nggak kenal juga gitu ya. Terus sebenarnya tentang asuransi di Indonesia itu sebenarnya asuransi itu udah rugi beberapa tahun. Jadi mereka ini teriak-teriak terus gitu ya. Kenapa? Karena biasanya asuransi itu dia begitu terima asuransi, dia direasuransikan lagi, gitu loh. Lah direasuransikan lagi, di luar negeri itu sudah banyak yang nggak mau untuk menerima reasuransi bekerja sama dengan asuransi di Indonesia. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kalau kan di situ ngomongin bahwa moral hazard ya, moral hazard artinya orang itu menyalahgunakan gitu ya. Jadi sela-sela situ. Jadi kok misalnya gini, kalau dia menggunakan BPJS gitu ya untuk kelas 3, tapi begitu dia kelas 1 gitu ya, begitu dia sakit parah, dia langsung daftar ke nomor 3, kelas 3. Terus jadi sehingga ininya murah, semuanya murah, kayak gitu-gitulah. Itu moral hazard ya. Dan di asuransi ini juga sebenarnya ada. Jadi menggunakan celah-celah dari peraturan itu gitu. Jadi mentang-mentang kamu di cover asuransi, jadi dikit-dikit asuransi, dikit-dikit ya kayak gitulah. Ngerti ya Bung Hanto apa ya? Nah, seperti itu saya percaya. Kenapa? Karena BPJS memang sudah seperti itu. Tapi kalau kita komplain BPJS kan orang-orang marah. Kok pemerintah ini kan itu itu kan tugas kamu untuk bayarin rakyat. Jadi ya nggak usah komplain gitu kan. Tapi sekarang kalau ada asuransi swasta yang seperti ini, baru kita teriak-teriak gitu kan. Padahal sejujurnya di BPJS itu sudah sering melakukan hal itu dan celakanya orang kaya-kaya yang melakukan hal itu gitu. Jadi kalau orang kaya itu kalau misalnya sakit parah, dia langsung bayar BPJS kayak gitu loh Bung Anto.
Jadi kan harganya murah, terus disubsidi pemerintah, subsidi direct indirect, tapi kan subsidi. Kalau BPJS sebenarnya loh, kalau kita sakit, kita menggunakan BPJS dengan kelas 1, 2 atau 3 itu kamu tetap murah gitu kan. Lah makanya yang lalu kan ada juga kalau BPJS disamaratakan kelasnya, begitu sudah sama rata kelas, kalau ada orang yang kepengen naik kelas gitu ya, nggak apa-apa, kamu bekerja sama dengan asuransi swasta. Jadi upgrade-nya itu melalui asuransi swasta. Itu sebenarnya salah satu pengelesan dari negara untuk supaya tidak diciting oleh rakyatnya yang orang kaya pinter-pinter ini, gitulah kira-kira. Nah, sebenarnya asuransi ini udah mengeluh, udah rugi itu dari yang lalu-lalu. Dan masalahnya adalah badan dari OJK itu badan yang dibayar oleh bank. Jadi urunan duit bank itu satu bulannya keluar berapa atau apa kayak gitu, pokoknya duitnya bank gitu aja. Nah, jadi mereka itu digaji oleh bank, makanya nggak usah heran kalau yang namanya asuransi itu terus dibela dengan cara diadakan hal seperti ini gitu loh. Jadi di sini saya tidak ngepro itu benar atau itu salah, tapi faktanya memang kita sendiri juga kadang-kadang juga nakalan gitulah kira-kira ya. Nah kayak gitulah, kalau misalnya dikit-dikit terus ya udah dibayar asuransi ya, itu aji mompong itu udah biasa lah, nggak usah gitu-gitulah. Orang yang kerja di pemerintahan aja, ASN kalau menggunakan telepon gratis kan introkal segala kan pakai, sekarang aja teleponnya pakai WA ya kan. Nah kalau zaman dulu gitu teleponnya bayar kan pasti teleponnya dari kantor, introkal dan sebagainya bodo amat kan, yang bayar duit kantor kan. Kayak gitulah kira-kira punya manusia, makanya dikasih peraturan. Kalau nggak dikasih peraturan pun elit politiknya juga nakalan. Rakyatnya kalau nakalan nyontoh siapa? Politisinya. Terima kasih. Intinya ini orang kita, pejabat kita ini semuanya UUD. Jadi mumpung dia masih 5 tahun, bagaimana dia dapat fee. Semua ujungnya di fee. Mau kerja apa di fee, di tambang, di BPJS, kalau ada fee masuk, wah ini fee gue dapat nih, gue sikat. Itu budaya kita. Coba kalau di Cina budaya fee langsung digantung. Nah, bagaimana cara kita supaya budaya fee ini kita hilangkan? Kalau enggak, ini enggak sampai tahun kiamat pun enggak bisa. Karena bayangkan, pasti di antara BPJS tadi yang masalah itu pasti ada fee bermain di situ. Fee entah dari perusahaan-perusahaan asuransi, digabung ini loh, orang punya sekian, selesai. Bikin aturan kayak gitu. Itu aja ujung-ujungnya di uang. Nggak usah kita ngomong-ngomong lain lah, semua ujungnya di duit. Itu saya, terima kasih. Baik. Mengenai asuransi ya, ini kan lembaga pemerintah, perusahaan pemerintah selama, itu terdengar jelas kan? Ada swasta juga ya? Iya betul. Suara saya terdengar jelas kan? Terdengar, jelas kan? Oke, baik. Iya, jadi maksud Ibu tuh sekarang ini perusahaan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta, kalau sudah terdapat oknum atau mafia itu sedikit banyak akan keluar dari jalur dan peraturan yang sebenarnya gitulah. Paham kan Anto maksud Ibu ya? Pengertiannya jadi yaitu suka disalahgunakan gitu loh. Jadi kalau dari topik ini tentu saja rakyat ya tidak setuju ya sebagai pemegang polis, sebab kalau dilihat
kalau di survei juga rata-rata kebanyakan mudaratnya daripada manfaatnya ya asuransi ini, dan tingkat ketertarikan rakyat Indonesia untuk asuransi itu masih rendah tergolong rendah. Nah, dengan statement seperti ini yang dikeluarkan OJK, tambah lagi siapa lagi yang tambah, jadi tambah sedikit gitu yang mau melakukan atau berasuransi, baik itu untuk pendidikan anaknya, untuk masa pensiun dan sebagainya, bla bla bla, kesehatan ya, kecelakaan segala macam ya. Kalau cerita Mama sih, ini kan juga ada sangkut pautnya dengan kesehatan, rumah sakit dan perbankan ya kalau menurut Ibu. Jadi kalau cerita Ibu sih ada ya ini seseorang lah ya yang orang tuanya kritis gitu ya, memang karena udah usia lanjut. Jadi pada saat itu kan memerlukan transfusi darah. Kemudian itu pun harus secara tertulis ya dari pasien itu disetujui atau tidak kan untuk dilakukan tindakan. Jadi begitu sudah setuju, itu masih lagi prosedur pengambilan darah ke bank darahnya dan sebagainya. Dan itu kan memerlukan waktu. Nah, kejadiannya itu pasien ya sudah istilahnya sudah wafat gitu loh. Dan darah itu belum sempat ditransfusi. Tapi begitu biaya keluar itu sudah di-charge. Kalau nggak salah sekitar, ya sudah lama sih, sekitar tahun 2015-an itu 800.000 hanya mengeluarkan darah saja. Jadi kan mungkin mereka memerlukan beberapa tahapan untuk pemrosesan ya sebelum ditransfusi ke pasien. Itu salah satu contohnya. Sedangkan kita sebagai kalau ada yang pendonor gitu ya, yang rutin gitu ya, coba kalau dilihat biaya yang diberikan PMI gitu ya, hanya berapa itu? Mungkin dalam satu paket makan siang atau sekedar istilahnya buah tangan yang harganya kalau dilihat hanya 20.000, ya kan? Nah, itu sangat ironis ya. Itu yang tidak begitu, maksudnya yang merugikan lah. Dan kalau satu lagi ada yang menguntungkan, yaitu Ibu punya kenalan tuh menawarkan asuransi. Beliau mengatakan hanya dengan premi Rp20.000 sehari, ya seperti istilahnya jajan lah katanya. Nanti tuh pada saat kita, ini asuransi kesehatan ya, jadi kalau begitu kita mendapat istilahnya berobat gitu, kalau misalnya sampai melakukan tindakan operasi atau sebagainya, itu katanya hanya dengan menunjukkan KTP saja katanya bisa langsung diklaim, dan dia menunjukkan bukti-bukti itu, tanda pembayarannya dan segala macam yang berjuta-juta itu. Nah, kembali lagi, jadi bagaimana ya ini ya, tadi Ibu dengar udah ada yang ngomel-ngomel ya kepada pemimpin kita dan segala macam kan, sampai merembet-rembet ke masalah lain. Ya kembali lagi, makanya pemerintah dan pemimpin kita ya harus bertindak lah, tapi sepertinya ya sia-sia saja ya, kita sudah bersuara beberapa tahun terakhir ini. Jadi gini loh, maksud Ibu tuh, ini ironis sekali ya, pemimpin kita kan pernah berkata, katanya pada tahun 2030 Indonesia akan hancur gitu kan. Nah, waktu itu kan kita hanya menganggap seperti ini cuman istilahnya ingin menjelekkan seseorang gitu kan yang sedang memimpin. Tapi ini ironisnya itu kenyataannya di saat dia yang berbicara ini sepertinya dibilang sengaja sih gimana ya, maksudnya jadi seperti senjata makan tuan gitu menurut Ibu sih gitu. Jadi gini nih, kalau asuransi itu kan sebenarnya menurut saya ya mereka sudah hitung semua dong, ya enggak? Data polis sekian, cover sekian, aturan panjang kali lebar tingginya juga ada, ya enggak? Ya pada dasarnya kan kalau tidak sesuai dengan ketentuan ya nggak bisa klaim, ya enggak? Ya dong. Tapi kalau misalnya sampai harus bayar lagi, ya kompensasinya apa? Berarti preminya turun dong. Ya kan? Itu baru fair dong, dalam bahasanya kan. Nah terus aturan-aturan itu kok
agak ini ya, kenapa OJK urusannya ke asuransi gitu ya. Ya harusnya kan dibenahin bagaimana cara klaimnya, ya nanti ya dong, prosedurnya itu aja sebenarnya. Ya kalau bila ada penyimpangan segala, ya itu kan subjektif ya. Iya. Ya nggak sih? Ya kita bisa tahu mana yang benar atau salah, kita nggak tahu. Itu kan ada yang ngurusin dari filter asuransi itu sendiri, ya nggak? Ya kan, tahu sendiri kan Om, kita mau ngeklaim emang gampang. Betul. Iya, kiri kanan atas bawah nunggu, ya kan? Iya. Nanti kan keputusan langsung ke final. Ini bisa diklaim, ini enggak gitu loh. Bener. Atau diklaim cuma separoh gitu kan? Iya, entah apa aja lah, kita nggak ngerti lah intinya itu kan. Iya. Ya kalau misalnya memang dari pihak contohnya kita nggak tahu ya, rumah sakit ngeklaim ini itu, ya kita nggak tahu juga masalah kesehatan ya. Iya. Ya kan, bisa jadi itu memang wajib sama harus, atau enggak kita nggak tahu. Ya kan, itu kutip-kutip ya kita nggak tahu lah mana yang benar dan salah. Cuma sebagai konsumen nih, kalau saya sebagai pendiri konsumen lah, saya udah bayar kayak tadi Om bilang, kok harus nambah pas bayar lagi. Ya enggak, bener. Gitu sih. Mengada-ngada. Satu. Terus gue tanya sama lu bro, namanya OJK itu melindungi konsumen, betul kagak bro? Betul. Kalau begini dia ngelindungin siapa bro? Bingung kan lu kan bro? Melindungi isi dompetnya supaya tidak ada kartu nama. Isinya pahlawan negara. Setuju, Benjamin Franklin lagi ya. Lo tahu yang warnanya hijau bukan merah bro? Yoi. Gue bingung sebenarnya sama OJK ini. Dia one prestasi udah banyak. Jiwasraya, Taspen, kan kita udah tahu semua dia rugi. Ya. Terus ada punishment nggak buat dia? Nggak ada. Nggak ada. Happy aja, bebas aja kan tuh. Bikin kebijakan semau-maunya dia. Even nggak masuk akal, ya nggak? Kemarin juga ada case diangkat di BO juga kan, OJK juga kan tuh yang sertifikasi. Ini OJK sebenarnya maunya apa? Gitu loh. Dia tahu nggak tuh yang namanya perusahaan asuransi itu pasti cuan. Kalau nggak cuan, agennya kagak jalan-jalan ke luar negeri. Bener. Kagak ada, gitu, betul nggak bro? Iya. Beda sama kita yang nyari duitnya susah. Kalau mereka kan nyari duitnya gampang, karena gampang akhirnya lu. Jadi gue berpikir gini, OJK dapat duit dari iuran. Iuran ya bro ya? Iya, dari iuran, betul. Tapi esensinya kan dia harusnya ngelindungi rakyat Indonesia. Betul. Supaya rakyat Indonesia tidak diperas, tidak jadi korban, tidak uangnya hilang. Kan di bank kan kayak gitu kalau cara orang bodohnya berpikir, ya nggak? Iya. Lah yang ini malah ikut meresin rakyatnya. Layak nggak lu digaji? Gue tanya kan begitu. Mendingan lu dibubarin aja. Karena apa? Lu sendiri juga ngaco kerjanya. Sekarang nasabah Jiwasraya mau nuntut ke siapa? Kalau gue menuntut OJK, ngapain lu nuntut Jiwasrayanya? Lu tanggungin juga, turut tergugat OJK, karena dia lalai bekerja. Iya kan, betul dong bro, kita nggak boleh mengada-ngada. Itulah kenapa rakyat Indonesia selalu dibodoh-bodohi bro. Karena pemegang kekuasaan. Kalau udah bodoh, nggak bisa apa-apa. Sementara yang menjabat, yang berkuasa, nggak bisa apa-apa, betul kagak bro? Iya, betul. Sekarang rakyat mau minta tanggung jawabnya karena OJK lalai. Apa? Terus OJK ngaco bikin policy. Apa? Sekarang ikut-ikutan lagi ke perusahaan asuransi. Lu pegang bank sama lembaga finansial aja nggak bisa, iya nggak? Kagak becus. Aduh, ntar gua kalau ngomong dosa gua makin banyak bro. Mending lu kasih ke yang lain aja deh bro, makasih bro. Oke. OJK itu kan singkatan ojo ke susu. Nah, OJK ojo ke susu.
bikin kebijakannya nggak jelas. Ingat nggak kita yang dulu suka ngomong ayah wae itu Ya siapa ada. sih namanya? Ya. Lupa saya itu, ingat terus sama dia. Ini kan itu ayah wae. Saya itu dulu pernah jadi petugas asuransi. Saya pernah masuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan karena saya insuran minded ceritanya. Sekarang anak-anak saya semua ikut asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Itu nggak tahu itu asuransi luar mungkin ya, dan sekarang kan lebih maju. Iya. Nah, kalau tahu ada potongan gitu, itu kan jadi takut. Iya. Jadi yang sebagai nasabah ya takut masuk asuransi, kemudian asuransi ya rugi sendiri. Iya. Akhirnya orang mau masuk asuransi yang takut, jadi susah. Kita nyari nasabah asuransi itu nggak gampang. Jadi itu OJK itu sekali lagi ojo ke susu. Baru sampai pinggang, Pak. Iya, ke paha aja. Ke paha aja ke susu. Saat tadi kan nulis banyak di WA Group, jadi gitu aja deh, Bung Ber. Oke. Ini kan topiknya mengenai asuransi OJK tambahan 10% ya. Ya, betul, Pak. Dari kita ini benar-benar kita nggak tahu patokan dia berdasarkan pada apa, perhitungannya apa. Pada dasarnya kan asuransi itu mereka sudah punya apa yang namanya aktuaria, Pak. Betul. Aktuaria itu kan mereka sudah menghitung masa sekarang dan masa 10 tahun ke depan seperti apa. Dan mereka sudah ada hitungan itu sangat akurat, Pak. Nggak perlu OJK untuk mengurusi hal-hal seperti ini, Pak. Apalagi tambah-tambah 10%. Kita masuk asuransi untuk mengcover kesehatan dan UP kita. Betul. Ya kan? Dan kita mengasuk asuransi pun bagi mereka yang memiliki dana lebih, kita bilang, Pak, ya. Iya. Dana lebih. Nah, itu kan kita masuk asuransi itu membantu, dana kutip membantu BPJS, Pak. Iya. Aneh kata dengan pandangan 10 bukannya kita jadi kaget, Pak. Misalkan Bapak sekarang dikit-dikit duit besar asuransi 80 juta misalkan. Bapak tambah 10%. Buat apa kita bayar asuransi kalau besar mesti bayar lagi cash 8 juta. Iya, benar. Iya kan? Nah, kalau ujung-ujung seperti itu, Pak, lama-lama pemilik asuransi swasta lebih baik tutup aja, kita beralih ke BPJS, betul, Pak? Betul. Akibatnya apa, Pak? BPJS pemerintah bukan membengkak, Pak. Apalagi aturan baru sekarang buat hewan ya, Pak, ya, kita nggak tahu juga ya. Selain itu juga, Pak, Bapak juga tahu sekarang asuransi yang ada di Indonesia ini asuransi dari luar, Pak, yang sedemikian besarnya dana mereka. Dan aku rasa mereka juga kagak butuh hal seperti ini yang kalau kita lihat, Pak, ya. Iya. Dan ini saya nggak ngerti mereka patokan 10% dari mana, Pak? Apakah disurvei, apakah disuruh, apa bagaimana? Nah. Ini OJK lebih baik, Pak, daripada mengeluarkan aturan-aturan yang tidak jelas. Lebih fokus, Pak, pinjol, hal-hal lain-lain yang sangat-sangat terus banyak lagi mereka apa namanya, Pak, investasi bodong, kayak gitu-gitu, Pak, daripada mengurus hal seperti ini. Yang pada dasar kalau misalkan asuransi besar ini, mereka juga tahu mereka harus hitungan seperti apa, Pak. Pasti masyarakat sangat-sangat mengerti, Pak. Daripada mereka meralih lagi ke BPJS, Pak, mendingan tolong sekali lagi dipikir ulang dari pihak OJK ini. Karena terus terang, Pak, Bapak juga kalau mengalami asuransi 2 tahun belakangan ini asuransi naik 100%, Pak. Dia punya premi, Pak. Iya. 100% dalam 2 tahun. Itu akibat dari peraturan OJK sendiri, Pak. Nah, itu. Itu juga sangat memberatkan sebenarnya, Pak. Saya harap mengerti ya, Pak. Mudah-mudahan dapat masukan seperti ini, OJK dapat berpikir ulang kembali, Pak. Ya. Biarkanlah masyarakat yang menilai, Pak. Bukan mereka, Pak, sebagai pembuat kebijakan, Pak. Oke. Ya, sebenarnya bicara tentang OJK naikkan tambahan 10% buat asuransi. Kalau kita cermatin ujung-ujungnya sebenarnya buat apa sih? Kalau bicara ujung-ujungnya menguntungkan dari sisi rumah sakit, ya berarti kan rumah sakit yang diuntungkan juga pada akhirnya. Iya. Sekarang kalau bicara ujung-ujungnya rumah sakit yang diuntungkan, siapa lagi dong, Bung Ben? Ya perusahaan farmasi.
bicara ujung-ujung farmasi ya berarti itu pemilik-pemilik pemodal obat-obatan itu pengennya harganya naik-naik semua. Nah, karena kalau bicara hanya yang dinaikkan asuransi ya saya rasa bukan konteksnya, saya pikir ya. Pasti nanti ada benang merahnya, yaitu pasti bicara tentang kesehatan. Nah, kalau bicara tentang kesehatan ya cobalah itu Menteri Kesehatan diperiksa lah, coba dicek apakah ada keterlibatan atau tidak. Karena kalau tidak ada keterlibatan mana mungkin bicara tentang asuransi kan untuk naik itu Ben. Ya saya rasa sih seperti itu. Kalau misalnya asuransi mau ditambahan lagi itu kita cek aja perusahaan farmasinya mau lagi naikin modalnya atau tidak. Itu. Tapi kalau kita bicara kesehatan ya tentu mana ada sih orang mau sakit. Nggak ada Pak. Nggak usah bayar karena semangat Bang Benny bikin kita sehat. Amin. Saya pikir gini Bang Benny. Saya pikir ini OJK lagi mendorong masyarakat rame-rame ke BPJS, jangan ke asuransi. Jadi nanti otomatis karena orang akan mikir, buset loh, engkau mesti bayar 10% lagi. Itu mendingan gua enggak deh. Kan jadi kayak gitu nanti. Jadi itu bisa backlash. Jadi ini bukan namanya burden sharing, ini namanya udah jatuh ketimpa tangga. Bener. Udah sakit mau klaim malah kenain dia ya lagi. Saya kayaknya udah cukup banyak, saya jadi emosi nih kayak. Sabar. Iya, maksud saya kan mereka kan digaji oleh rakyat kan ya. Tapi sepertinya kebijakan mereka itu menguntungkan perusahaan, bukan rakyat gitu loh. Jadi apa ya, tadi udah banyak disebutkan, saya juga udah sebutkan. Jadi kayaknya kayak gini loh, mereka kan bisa menetapkan kayak bunga pinjol gitu-gitu kan. Mereka kan bisa istilahnya bisa diduga juga mereka ini, dan saya baca kalau nggak salah entah BPJS ini ditugaskan untuk jadi dipakai bersama dengan asuransi ini. Jadi asuransi ini nggak nanggung semua gitu loh. Coba Bang Ben cari lagi deh. Jadi dibantu sama BPJS sama yang kita bayar juga pemegang polis 10% itu. Jadi ini menguntungkan siapa? Ini kan bukan harus orang-orang pintar yang ngerti kayak gini gitu loh. Logikanya aja gitu loh. Ini makanya saya nggak tahu lah harus berkata apa, gitu aja Bang Ben. Ya, jadi kembali kita berkiblat kepada para pemangku kepentingan ini. Sebenarnya buat kepentingan siapa? Rasanya nggak jauh-jauh dari kepentingan lobby-lobby bisnis. Kita semua ngerti lah, banyak yang kontroversial lah. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh, kayak pajak. Ada yang aware gak? Pajak PBB, STNK tahun ini bayarnya gimana tuh? Itu naiknya gila-gilaan. Naik sih oke-oke aja. Tapi mbok yao, kalau naik 2 kali lipat artinya apa? Ngerampok kan? Nah sekarang kalau kita ngomong soal asuransi, mau dikenakan on risk gitu kan istilahnya kan? 10%. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang yang nggak klaim, itu ada return nggak? Nah, itu juga, iya benar. Ya, benar. Sekarang yang nggak klaim dikekepin duit-duitnya. Begitu yang klaim disuruh nanggung on risk 10%. Kalau kita bicara medical, nggak main-main loh 10%. Gede Pak. Makanya. Jadi kalau lihat model-model kayak gini, pemangku kepentingan kita semuanya, ujung-ujungnya mikirin gimana caranya gue dapat duit sendiri. Yakin semuanya ada lobby-lobby lah. Siapapun, kalau kita buka satu persatu gitu ya, ini yang namanya pejabat-pejabat pemangku kepentingan,
mungkin 95%. Aduh. Semuanya hanya mikirin gimana caranya cari project. Mumpung gue lagi punya momen, bisa gue jarah gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang coba kayak misal di pajak gitu ya. Pernah tahu nggak yang namanya Prominent, Bang Ben? Ya. Pernah tahu nggak Prominent? Prominent, silakan. Kalau tanya orang pajak deh coba, apa yang namanya Prominent? Oke. Itu satu list tersendiri di orang-orang pajak yang disebut untouchable. Jadi kalau orang yang masuk dalam list Prominent tersebut, orang pajak begitu dengar suaranya udah terkaing-kaing. Oke. Ya, itu benar-benar untouchable itu. Benar-benar untouchable. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya juga tahu dari orang pajak. Salah satu petinggi teman pajak gitu. Oke. Bayangin sekarang semua yang level terutama menengah ya. Yang level menengah sekarang di Indonesia nih dihabisin bener-bener udah. Ya. Orang lagi susah begini, ekonomi lagi agak ketat gitu kan. Dapat BLT kagak, diteken iya. Ya, sekarang kalau kita ngomong yang kelas mainstream gitu ya. Yang kelas mainstream kan semua pasti diutamakan. Kenapa? Pengen nyari suara, bro. Nah, benar. Pengen nyari popularitas, pengen nyari panggung. Jadi sekecil apapun pasti disupport. Iya. Nutupinnya dari mana? Nggak berani dari yang para menengah atas. Yang dihajar yang menengah top. Yang menengah yang disikat, benar. Bener-bener yang dihajar yang menengah. Makanya kelas menengah banyak yang turun sekarang posisinya ya. Makanya. Bayangin coba, ada yang namanya daftar Prominent di pajak itu. Iya. Ya siapa orangnya kita ngerti lah. Para pejabat, bos-bos. Boro-boro mau disuruh tagih pajaknya. Dengar suaranya udah terkaing-kaing orang pajak. Lah kita dari jauh udah dikasih golok. Bener. Gitu kan? Celaka udah kita nih. Jadi kalau mau ngomong jujur, kalau bener Pak Prabowo serius mau membenahinya, sebenarnya kasat mata kok. Para pejabat yang preman-preman berapa banyak coba sekarang? Banyak banget gitu loh. OJK coba dibedah kebijakannya apa? Apakah benar buat rakyat secara kebanyakan atau hanya buat orang tertentu kebijakan dia? Ya sama kayak sekarang asuransi, unbelievable gitu loh. Orang udah bayar premi mahal-mahal, itu ibaratnya orang beli asuransi itu banyak juga yang maksa loh. Yang model kayak orang naik haji dipaksain demi katanya masa depan kan? Iya. Lah itu uang angus sudah. Terus jangan lagi kalau rekening-rekening yang dorman. Rekening yang dorman tuh banyak kah yang tahu? Diapain tuh? Gitu kan? Iya. Itu jadi milik siapa? Kalau misalnya pemiliknya tanpa sebab meninggal, nggak ada yang tahu, keluarganya nggak ada keturunan lagi ya. Misalnya. Ya taruh deh, ada keturunan tapi nggak tahu kan banyak juga kan yang taruh rekening keluarga nggak tahu. Itu rekening kalau dikumpulin, waduh, gede banget. Banyak. Terus jadi milik siapa tuh? Iya. Gitu kan? Jadi kalau kita lihat sekarang, aduh, bener kasihan bener bangsa kita nih, bener-bener. Ya himbauannya bener-bener ke Pak Prabowo deh kalau memang bener-bener serius. Iya. Preman-preman kayak gitu yang benar-benar yang benar-benar nyerempet, sikat udah. Iya. Yang lagi misalnya tambang juga, jangan tanya. Oke. IUP itu gila-gilaan semua mafianya. Oke. Iya, ini saya merasa ya, ini OJK ini bukan spesialis mengurus asuransi kali ya. Jadi mulai membaca-baca nih, kayaknya nih kalau saya melihat ini arahnya seperti mau memperlakukan kayak kita punya asuransi mobil, Bu Mary. Asuransi mobil kita kan kalau Bu Mary beli asuransi nih 1 tahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian kan boleh kan. Nah, setiap kali kita mau klaim masukin ke bengkel, itu kan ada namanya OR. OR itu resiko sendiri ya. Nah, resiko sendiri itu dibayar per kejadian 300.000. Jadi kalau misalnya kita ditabrak sampai gimana kan bayarnya 300.000. Ini sepertinya arahnya mau ke sana. Lah, mobil sama manusia kok disamain gitu loh.
Nah, asuransi mobil sama asuransi manusia kok disamain. Jadi kayaknya OJK-nya ngawur deh. Itu yang saya baca ya. Tapi mungkin juga ada, mungkin ya, saya sih nggak menuduh, tapi mungkin juga OJK itu minta jatah ke pihak asuransi. Kan OJK ini kan polisinya perusahaan. Jadi mereka itu mengawasi perusahaan sambil nodong. Ini leasing bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Nah, sambil nodong. Biasanya saya tahu bank juga didatengin. Nah, mereka sambil nodong sambil bekerja, Bu. Nah, makanya profesionalisme mereka tuh kayaknya diragukan ya. Nah, kalau OJK sampai minta seperti itu, jangan-jangan dia minta jatah ke asuransi. Nah, asuransi dimintain jatah, asuransi juga udah kelabakan. Jadi mau ngeluarin 10% itu ya udah minta sama si peserta asuransi aja gitu. Jadi itu saya berasumsinya seperti itu. Tapi kalau yang jelas tuh asuransi yang diberlakukan seperti itu kan hanya kejadiannya di otomotif, Bu. Otomotif yang dimana kita kalau mau klaim asuransi itu kan pas bayar OR ya, itu kayaknya mau dibuat seperti itu, per kejadian 300.000, per kejadian 300.000. Nanti kita berobat nih, pusing kepala saya 300.000, badan saya kaki saya luka 300.000, kan begitu ya, Bu ya. Nah, jadi nggak usah asuransi aja, saya saranin. Kita lebih baik diet bayar asuransi. Obatin diri sendiri, kayak Akong bilang tuh bener, kita berusaha sehat, jadi nggak usah sakit gitu. Kalau untuk OJK itu ya sepertinya merugikan nasabah itu keputusannya ya. Jadi harusnya seperti biasanya aja kan, nggak usah ikut campur untuk asuransi lah, bukan wewenangnya gitu ya. Yang diurusin tuh harusnya ya seperti kayak contohnya ya Mbak ya, kayak PT Hanson TBK itu ya, itu ada kewajiban sama nasabahnya, itu harus dikejar supaya dibayar gitu. Jadi kayaknya kok yang dibuat tuh yang enggak selama ini. Padahal yang harusnya dikerjakan dan diberesin itu kan harusnya yang benar-benar wewenang dia gitu. Memang pekerjaannya gitu ya Mbak. Kan pada saat premi diberikan kan kita wajib bayar ya, pemegang polisnya ya, dengan ketentuan-ketentuan yang kita harus baca gitu loh, apa yang boleh apa yang tidak gitu loh. Tapi kalau dibebanin lagi saya kira nggak fair ya. Jadi artinya kalau mau rawat inap 3 juta kita harus bayar ya kan, apa gunanya pembayaran premi yang diajukan gitu loh. Masih abu-abu ini kayaknya kalau mau dijalankan apa setuju pemegang polis tuh, saya kira nggak fair dan agak ngawur gitu loh. Lebih baik ngurusin yang lain lah, itu korupsi banyak begitu malah nggak diperhatikan juga. Kesehatan penting, benar Mbak Mary, kesehatan penting, tapi bidang-bidang lain juga sama gitu loh. Saya cuman heran aja kenapa sih berita-berita yang ada kok makin lama malah arahnya ke arah negatif ya. Maksudnya kan ini sekarang ini kan orang lihat aja tuh yang pengangguran sabar-sabar kemarin yang cari kerja susah, ini kok malah mengurangi kenyamanan gitu. Harusnya kan ada berita-berita positif, misalkan kalau ya yang bagus lah, misalkan asuransi ditingkatkan servisnya, malah apapun ini jadi lebih nyaman buat para pemakai polisnya begitu. Ini kan selalu arahnya ini ya sepihak dan merugikan masyarakat. Buat saya ini berita-beritanya kok negatif melulu sih. Sementara kan para penentu kebijakan kan udah dikasih gaji besar gitu ya. Jadi kenapa mereka tuh tidak punya cara-cara yang sesuai dengan kasarnya kecerdasan gitu lah. Jangan yang main gampang-gampang aja dengan asumsi-asumsi. Datanya kan juga belum tentu dia dari data dari mana, kalau saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau buat saya pribadi yang juga sudah terkena macam-macam, misalkan asuransi pribadi ya, saya ada BPJS wajib, jadi kan udah double, betul kan? Udah double itu sebenarnya extra cost. Udah extra cost, kita nggak mempermasalahkan. BPJS-nya pun yang bayar, yang ini sekarang udah nggak ada kelas, ibarat katanya subsidi, betul kan? Yang bayar lebih nutupin yang bayar kurang, kan begitu. Sekarang udah pengurangan kenyamanan, ditambah lagi sekarang ada
biaya tambahan ya. Nah, maksudnya harusnya ini OJK ya di sini carilah kebijakan yang menyenangkan masyarakat di masa-masa sekarang ini. Itu aja sih, jangan kerjanya cuma negatif mulu, nanti tambah lagi, nanti bagian pajak nambah-nambah lagi, bagian ini nambah terus gitu loh. Kayak sekarang aja contohnya pajak mobil nambah-nambah ya kan, nggak ada yang positif gitu loh. Itu aja sih komen saya. Oke. Ya, menurut saya sih sebenarnya memang ada bagusnya juga sih ya. Jadi gini, selalu satu kebijakan itu kan punya dua sisi. Iya. Pertama, memang ada beberapa nasabah asuransi ya, mungkin karena merasa sudah membayar asuransi, lantas merasa sayang kalau tidak memanfaatkan gitu loh. Iya. Nah, akhirnya memaksakan diri untuk dirawat di rumah sakit misalnya kan. Nah, sehingga itu merugikan asuransi. Polis itu banyak, sehingga kalau dia masuk rumah sakit dia untung tuh keluar itu banyak banget polisnya. Nah itu satu, itu kalau moral hazardnya. Tapi kasihan orang-orang yang memang benar-benar berniat benar ini dalam hal supaya di cover oleh asuransi. Betul. Iya, sebab dia berharap bahwa dengan membayar asuransi yang begitu besar, dia tidak lagi direpotkan atau tidak lagi dikenakan macam-macam biaya kan mestinya kan. Itu kan harapan. Ya itulah sekarang ini OJK ini harusnya melihat dengan jeli ini yang moral hazard ini apa benar banyak. Karena keputusan OJK ini juga berdampak pada pemakaian fasilitas kesehatan dari pihak asuransi. Jadi misalnya gini, jadinya kan menahan di nasabah yang punya asuransi mau berobat, pikir wah gua harus bayar, nggak usah lah, toh cuman batuk pilek kan. Nah ternyata efeknya setelah dia menganggap yang batuk pilek nanti penyakitnya memberat, jadi repot, harus jadi lebih berbahaya gitu loh. Nah ini yang harus dipikirin, manfaat yang mencegah mudarat yang tadi, tetapi akhirnya mengorbankan orang kebaikannya dia, kesehatannya dia hanya untuk ini. Itu jadi ya memang harus ya. Saya jujur saya juga bingung juga ini. Sebenarnya aturan ini dari satu sisi kelihatan bagus untuk yang moral hazard ya, tapi yang bagi orang nasabah yang tujuannya benar ya kasihan dong, bayar mahal-mahal baru tidak bisa akhirnya dibebankan biaya juga. Nah kasihan juga kan. Kalau saya sekalian tidak usah ambil asuransi aja lah, gua pegang aja kit money saya. Simpan bawah bantal ya? Sakit. Hah? Simpan di bawah bantal ya Pak Odi? Enggak, masukin aja di obligasi atau di mana. Di obligasi, oke. Iya. Saya harus bayar, katakanlah saya harus bayar 5 juta per bulan. Setahun 60 juta. Iya kalau saya sakit, kalau enggak dalam 10 tahun saya bisa dapat 600 juta ya, itulah kira-kira ya. Ini kalau OJK bikin ketentuan begitu ya Pak ya, dia sebenarnya tidak adil dan tidak ngerti soal asuransi. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia bilang tadi biaya yang bengkak segala macam Mbak, ya, itu bengkaknya itu ada beberapa hal, beberapa sebab. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang, wah, si pasiennya ini macem-macem naikin, ya tadi si bapak sebelumnya kan juga bilang, mungkin sakitnya A mungkin ditambahin vitamin B, tambahin obat apa gitu kan. Itu nggak mungkin punya Mbak. Si pasien tuh nggak bisa berbuat begitu. Kenapa? Karena di setiap asuransi itu ada tim dokternya Mbak. Ya, ada tim dokter yang memeriksa, yang memantau. Jadi begitu si pasien masuk ke rumah sakit, si pasien kan langsung lapor ke asuransi atau ke agennya. Ya, nah pihak asuransi langsung memantau. Mulai dia masuk rumah sakit hari pertama, hari kedua, dari pihak rumah sakit begitu ada perkembangan apa, dia harus kasih laporan ke si asuransi itu Mbak. Jadi orang asuransi itu yang menangani, yang mengcover
pasien itu atau klien itu, dia sudah tahu, oh penyakitnya ini, arahnya kemana. Dia ada tim dokter yang khusus memeriksa. Kalau dia nggak ada tim dokter, dia ada pihak ketiga yang memang spesialis bantu untuk memantau administrasi dan lain-lainnya, termasuk penyakitnya. Nah, yang sering nakal adalah sebenarnya, Mbak, ya, kita bukan rahasia umum juga, tidak menutup mata. Itu yang nakal juga banyak dokter-dokter di oknum dokter yang saya katakan di rumah sakit itu, Mbak. Karena saya sendiri pernah ngalami, anak saya ada berobat, ya, soal masalah kandungan. Nah, dia kasih tahu nih ini. Tapi kalau ini kamu nggak di cover oleh asuransi. Tapi kalau ini di cover asuransi. Tapi saya bisa bantu kamu. Saya gini. Si dokternya itu yang ngajarin, Mbak. Ya, artinya kalau seperti begitu. Tapi saya bilang sama anak saya, kita sesuai proporsi. Anak saya punya asuransi. Tapi saya kasih tahu mereka. Ya, saya bilang kalau saya kasih tahu anak saya, kalau memang itu di cover oleh asuransi karena memang penyakitnya ada yang sesuatu yang mesti dioperasi, silakan. Tapi kalau kita menambah-nambahkan, ya, saya bilang jangan. Kita lebih baik apa adanya. Nah, saya kasih nasihat seperti itu sama anak saya, dan anak saya akhirnya menuruti. Jadi dia klaim sesuai dengan memang porsinya untuk asuransi. Jadi sebenarnya si OJK ini adalah salah kaprah. Ya, dia sangat tidak profesional dan sangat tidak memperhatikan konsumen di Indonesia. Konsumen di Indonesia itu menurut saya itu paling lemah, Mbak. Paling menjadi kambing hitam. Ya, walaupun ada 1-2 yang nakal, tapi nggak boleh dong kalau 1-2 nakal moral hasad yang jelek. Jadi semuanya disamaratakan, ya kan? Nah, mestinya dia juga harus berimbang, dia harus proporsional, dia harus periksa dokter-dokter yang bermasalah. Misalnya, katakanlah si asuransi ini memeriksa ada dokter-dokter yang bermasalah, yang mungkin markup-nya harganya nggak abnormal begitu, Mbak, ya. Nah, mestinya si rumah asuransi ini juga mesti melaporkan ke OJK. Dia kan dari pihak asuransi kan, Mbak. Nah, dia harus laporkan, dia harus kasih tahu rumah sakitnya. Jadi harus berimbang, gitu loh. Harus adil. Nggak bisa semuanya itu dibebankan, disalahkan seolah-olah semua klien atau pasiennya ini nakal. Betul nggak, Mbak? Masa kita yang baik, kalau Mbak berobat baik, jujur apa gimana, masa kita harus nanggung bayar 300.000 atau bayar 3 juta, kan konyol. Bener dong, Mbak, ya. Jadi jangan karena 1-2 kasus jadi disamaratakan, digeneralisir. Ya, sedangkan banyak rumah sakit oknum-oknum dokter yang main di sana, Mbak. Itu mainnya tuh bukan cuma 1-2 juta, Mbak. Mungkin bisa puluhan juta, ratusan juta. Karena dia sudah melakukan operasi ini, operasi itu loh. Nah, itu yang mesti diperiksa dan itu mesti dilaporkan. Kalau perlu dikasih sanksi melalui ID dan sebagainya. Jadi ada keseimbangan, Mbak. Betul dong? Ya, harus fair. Nah, yang ini yang saya lihat nih, OJK sangat lemah dan sangat tidak profesional, dan kita konsumen di Indonesia paling sangat dirugikan, Mbak. Terus terang, ya. Ini saya gimana ya, saya ngomongnya bingung sih. Saya tuh kalau komentar tuh kadang-kadang bingung, komentar mau ikut pikiran positif atau pikiran negatif ya. Karena gini, si asuransi itu kan, kita kan sudah membayar asuransi dengan tujuan, dengan harapan ya kan bisa mendapatkan kemudahan full ya, tanpa embel-embel lagi, supaya apa yang kita butuhkan itu tercukupi gitu. Kalau kita sakit terus bayar asuransi, masih suruh bayar lagi, ditanggung renta itu kan kayak gimana, udah kembali patah, orang jatuh tertimpa tangga, jatuhan genteng pula kan, malah kena tai burung pula. Digigit kalajengking lagi ya kan? Iya, kasihan gitu, Jang. Ini kayaknya perlu diajukan ke MK nih, biar biar digugat nih. Benar nggak nih dilakukan uji materi ini, benar nggak hal seperti ini? Saya sih curiganya permainan antara si pemilik asuransi dengan para penguasa ya, gitu juga lah. Kalau para pengusaha dijadikan penguasa kayak gitu, ujung-ujungnya yang diperes rakyat juga. Gitu. Padahal asuransi itu bisnis yang sangat menggiurkan, bisa dibilang apa ya, keuntungannya berkali lipat loh selama mereka nggak cover ya. Walaupun kan sebagian besar tuh orang yang ikut asuransi itu nggak berharap bakal sakit ya. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa
klaimnya itu mungkin sekitar paling banyak tuh 50% sih dari total total nilai pertanggungan peserta asuransi gitu ya, peserta tanggungan. Jadi kalau bisa nih para pemilih asuransi itu rame-rame lah buat GMK nih, hal-hal seperti ini apakah diperbolehkan di perundangan Indonesia, karena melanggar aturan sekali gitu. Oke, termasuk hari ini bicara asuransi sebenarnya kan bicara mindset ya. Sebenarnya kalau di luar sana tuh asuransi ketika narasinya bagus, yang disampaikan bagus, aktualisasi implementnya bagus, akhirnya masyarakat dunia itu berlomba-lomba buat mengcover bagaimana terukur lah ya sakitnya, pendidikannya, apapun lah, propertinya gitu kan. Asuransi jadi hal yang menarik. Nah kalau di Indonesia ini kan mindsetnya nggak dapat. Pemerintah nggak mencoba buat bagaimana asuransi itu sesuai peruntukan. Yang terjadi ini, yang ada OJK yang harusnya di situ berperan sebagai supervisi, justru malah bagaimana supaya bisa bersama nih masyarakat dieksploit. Faktanya menarik ya, supaya OJK supaya lebih ini deh berperan yang seharusnya. Kasihan kan masyarakat nih yang sakit tadi tuh, Brogun-gun juga sampai udah jatuh kena tai burung gitu, di bawah ada kalajengking juga. Asuransi ini begini, memang free sharing ya, tanggung renteng. Saya mau fokus ke ini ya, Mulia Manhadat. Sebelumnya kan dari awalnya dia deputi gubernur BI, kemudian OJK dibentuk, dia pindah ke situ dan dia berkibar ya. Kita tahu ini sebenarnya cost-nya semua ke masyarakat ya. Baik di bank, baik di insurans, semua dibebankan ke masyarakat. Oke, sekarang mau diterapin paradigma baru ya. Artinya asuransi kesehatan ya juga mau diterapin on risk ya, seperti mobil. Kalau mobil tabrakan kita ada on risk-nya 200.000 apa 100.000, nah kayak begitu. Kalau alasan dia moral saja, itu mestinya pemerintah yang concern penegakan hukum segala macam, bahwa kita tidak tutup mata bahwa banyak yang menipu juga asuransi ya. Nah, itu penegakan hukum dong masalahnya. Bukan segala hal diterapin bebanin ke masyarakat. Itu yang saya nggak setuju. Kemudian apa Pak Mulia Manhadat ini ngomong terakhir, dia kan sekarang dia sudah nggak di OJK ya, sudah menjadi wakil ketua penasehat kalau salah ya. Iya, sekarang OJK Mahendra Sirgar ya. Iya betul. Dan beliau memberi pidato menjamin Danantara akan nggak ada korupsi. Hebat nggak deh? Menjamin loh. Jamin pakai apa? Saya ingin kalau bertatap muka ingin nanya, apa aset pribadi Anda dijaminkan ke situ? Apa nama baik Anda cukup kuat untuk menjamin itu? Dia menjamin, hebatnya. Kita lihat sejarah korupsi di Indonesia ini, segala hal bisa terjadi, ya. Laptop lah, kemudian apalagi yang muncul lah, segala hal bisa dikorupsi. Ketika terjadi, semua cuci tangan, bukan masalah saya, bukan saya yang tekan izinnya, kan begitu, cuci tangannya. Terus dia menjamin, hebat. Saya kira beliau ini oke lah menjadi profesional ya, tapi hati masyarakat juga mesti dilihat ya. Ini oke, aktuaria menghitung tahun ini punya untuk tahun depan kan gitu. Tarif preminya gimana ya. Kalau itu saya kira overall ini industri asuransi sedang agak meredup karena banyak masalah ya, banyak yang menolak klaim lah segala macam. Pertumbuhannya tidak begitu baik seperti zaman dulu. Ya. Mungkin juga karena maturity janjinya
Dulu kan janji 20 tahun lalu tuh. Nanti 20 tahun Anda akan mempunyai saving segini-segini. Iya. Ya. Bluffing ya. Model begitu. Itu bluffing. Betul. Itu marketing, yang penting jualan. Dia dapat 3 tahun punya komisi gede sekali. 15-20% dari premi store ya. Setelah itu masih sampai 5 tahun adalah 5% atau atas. Itu cara hitungnya. Jadi insurans ini industri yang sangat lukratif ya, sangat menarik karena marginnya tinggi. Pak Mulyaman Haddad mau lempar isu begini, ya saya pikir mesti digodok lah ya. Masalahnya rakyat di Konoha ini tidak punya lembaga pembanding yang bisa melawan regulator mengeluarkan satu kebijakan. Itu yang repot. Kita kan cuma dijadiin beban, jadi tempat buang sampah, segala hal dibuang. Padahal yang dinikmati mereka. Terima kasih. Saya bisa dikatakan sebagai agen asuransi, salah satu asuransi. Dan saya menjadi agen karena saya membeli begitu banyak asuransi. Karena saya berpikir siapa lagi yang menjamin diri saya. Kalau tidak saya sendiri jaga. Meskipun saya bekerja, tapi saya tetap membeli polis asuransi. Begitu banyaknya, sehingga begitu banyaknya teman-teman saya mengatakan, daripada Anda beli begitu banyaknya, mendingan Anda sebagai agen aja sekalian. Oke, bagus, saya bilang. Ya kan, komisinya buat saya. Saya nak nutup kemungkinan untuk itu. Setelah itu, saya banyak membeli, ini kan dibahas mengenai asuransi kesehatan ya. Jadi saya beli asuransi kesehatan yang 1 tahun habis. Dan saya selama kita mengikuti prosedur segala sesuatu yang ada selama ini, puji Tuhan tidak ada masalah. Setelah itu saya ambil itu yang 1 tahun habis. Setelah itu saya pindah ke yang ada unit link. Tapi unit linknya ya itu memang saya akuin, saya belajar asuransi nggak banyak, tapi teman saya menjelaskan karena saya nggak ada waktu untuk ngikutin training gitu. Saya penting basicnya apa yang akan saya butuhkan, apa yang saya akan ambil, itu prinsip-prinsipnya. Selebihnya itu adalah kalau kita ikutin asuransi, pelajaran asuransi itu ya, itu hanya menguatkan mental, bagaimana kita menjual. Ya, saya jujur ngakuin memaksa orang. Dan saya sering mengatakan kepada teman-teman saya nggak suka jualan seperti itu, ngejar-ngejar orang. Saya sebagai agen asuransi, saya mengenalkan diri kepada teman saya. Kerjaan kamu apa? Agen asuransi. Langsung besok saya hubungi, dia nggak mau angkat. Iya, memang sekarang a priori ya kemudian orang terhadap agen asuransi. Betul. Tapi kita harus belajar juga, Bu, buka mata kita. Orang ini mengambil asuransi hanya mengambil keuntungan. Asuransi bukan kita mencari keuntungan. Kalau saya total kemarin saya menutup asuransi saya karena sekarang ada yang total penggantian asuransi itu apa namanya istilah, sesuai dengan tagihan. Sesuai dengan tagihan cashless. Jadi saya pindahkan. Yang lama itu saya nggak tutup. Saya pindahkan ke semua ke jiwa kan. Jadi saya hanya bayar biaya. Tapi lama-lama biayanya juga naik kan. Akhirnya saya pikir saya tutup aja. Jadi waktu pada saya tutup itu, saya hitung-hitung total kerugian hampir 500 juta. Tapi ya itu cost yang harus kita bayar. Karena kita tidak ada masalah ya. Tetapi kalau kita ada masalah gimana? Jadi orang ini, selama saya menawarkan asuransi, saya mendapatkan klien itu karena saya anak saya sakit. Jadi mereka ya ada momen beri, saya bilang saya tolak dari perusahaan-perusahaan itu. Jangan, anak saya sudah di cover asuransi, jangan memberi apapun, saya bilang, semua anak saya sudah di cover, saya bilang, ya kan. Oh iya, jadi mereka yang tidak suka asuransi jadi beli asuransi, saya ingin seperti Anda katanya. Oke, saya bilang, saya anjurin gitu. Tetapi tidak mencari keuntungan, asuransi adalah biaya. Jadi semua yang unit link tuh kesehatan tuh rata-rata unit link, ya kan. Jadi unit link itu, inilah kesalahan dari teman-teman saya, agen. Saya minta maaf kepada semua mitra nasabah bisnis ya. Iya, Mitra bisnis ya. Mereka memberi suatu kalimat yang indah. Unit link itu memang betul, terutama di bidang jika kita mengambil unit link itu di bidang saham, apalah macam-macam gitu. Itu memang betul seperti itu jika ekonomi baik. Tetapi ekonomi kan tidak selalu baik-baik saja. Pasti ada turun daunnya. Untuk menjamin itu, kadang-kadang
nasabah ini tidak mau membeli asuransi kalau tidak ada returnnya itu loh, cash returnnya apa namanya itu, kembali modal. Return on nggak bisa. investment. Iya betul, itu maksudnya Bu. Ini mah itu tidak bisa. Kalau beli asuransi itu adalah cost, biaya yang harus saya keluarkan. Saya berprinsip seperti itu karena saya bukan saya agen asuransi, tetapi saya beli untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang ingin saya urut bantu. Selebihnya saya tidak menawarkan. Jadi itu jangan mengharapkan keuntungan dari asuransi. Asuransi itu adalah untuk menjaga diri kita. Jika terjadi sesuatu, saya sudah siap, tidak perlu memikirkan biaya. Jadi cash flow saya aman. Sudah habis itu, banyak dari nasabah-nasabah ini baru mau membeli asuransi karena sudah sakit. Jadi agen itu memaksakan bantu-bantu gitu. Tetapi asuransi kan tidak bodoh, ya kan? Pasti dia mengecek gitu loh, ya kan? Tidak mungkin lah penyakit itu. Risiko yang diperhitungkan. Iya, jadi nasabah itu juga harus tahu diri. Maaf ya kalimat saya mungkin agak kasar, tahu diri sendiri gitu loh. Jangan, kalau Anda sehat pasti Anda tidak mau beli kalau asuransi. Buat apa saya bayar asuransi sekian juta, hasilnya nggak ada, hilang aja. Tapi kita kan nggak selalu sehat. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Sekarang aja patah tangan hampir 100 juta untuk operasinya. Ya kan? Kadang-kadang asuransi memang terlalu jelimet, ya kan? Tetapi saya sadar, saya mengurus asuransi sadar. Kadang-kadang mereka tuh ada auditnya ya, yang mereka tidak perlu langgar. Selama dipenuhi syarat-syarat, ya mudah-mudahan semuanya bisa cair gitu loh. Saya mengurus seperti ibu, ada ibu yang anggota DPR yang anaknya dioperasi tapi tidak dibayarin itu adalah dia ada membeli merubah polisnya pada waktu itu sehingga itu peraturan baru berlaku. Jadi itu ada slip, itu agen harus menjelaskan. Jadi memang masalah di agen ada, saya akuin gitu. Siap. Kita Indonesia negara Konoha ya. Sancipa, Chongkipo. Saya ini OJK sih, emang dia punya wewenang hukum Anita, bisa ngurusin swasta, bener nggak? Iya. So kenapa saya itu dari dulu nggak percaya pejabat-pejabat tuh, walaupun penampilannya keren, ngomongnya santun gitu ya, saya rasakan ujung-ujungnya ngait tuh nggak? UUD. Saya takut dibeli loh sama ini asuransi ya. Karena dia tadi berhak, dia mesti ngurusin BPJS tuh nggak? Nah itu negara Konoha atau Sancipa punya, kata bahasa Glodok tuh Chongkipo punya. Jadi mereka tuh seenaknya dibeli, kan komisi gede loh, bener nggak? Pantau ada ujung di balik puyung hai mereka, bener nggak? So negara kita tuh udah negara kacau, apapun bisa terjadi, pejabat ngomong seenaknya, apapun berani tanggung jawab. Maka saya sih yakin pasti ada udang di balik puyung hai, bener nggak? Mereka tuh tidak berhak. Mereka bukan digaji sama swasta, kok kan digaji pemerintah, benar nggak? Ya saya nggak ngerti hukum, cuma saya tanya, mungkin ada pendengar bisa bantu gitu. Nah, itu negara kita kacau, negara banyak partai gitu semuanya. Ya gitulah negara kita, apapun bisa terjadi, yang penting duit. Aku masukin anak saya asuransi AIA. Waktu sepertinya sudah selesai bayar, tapi beritanya nggak dikirimin ke rumah. Biasanya ada dikirimin, udah 20 tahun lebih beritanya nggak dikirimin. Saya pernah ketemuin orangnya, kan ada tuh di bank BCA, suruh datang ke sendiri, kasih nomor telepon, kata suruh foto sambil pegang KTP. Tuh kayak pinjol bisa begitu. Nggak mau, itu kan harusnya dikirimin, ini udah selesai, kalau mau bisa ambil gitu, nggak diberitain sama sekali. Itu pertanyaan juga ya, bagaimana dengan asuransi jiwa? Ya kan? Nah, kalau ada orang meninggal, dia udah masuk asuransi, kemudian dia ada bayar nggak ke OJK lagi atau ke mana, kepotong atau bagaimana, itu ya itu sangat penting dijawab, karena kan tidak disebutin ya, itu hanya kesehatan tadi ya. Nah, kalau kedua tanggapan saya terhadap hal ini ya kan, menurut saya boleh dong ya, saya berprasangka ya. Mungkin asuransi sekarang ini pada mau bangkrut, tetapi gengsi kali ya, sehingga meminta masyarakat menutup sendiri. Bayangin aja, beberapa bulan ini kan iurannya kan naik kan.
Iya, naiknya tinggi banget. Betul. Nah, kedua sekarang ada OJK kayak begini bikin peraturan. Jadi kan ini kan menekan masyarakat untuk mundur sendiri. Nah, yang menang kan pihak asuransi. Kok pemerintah kok nggak merasa menang ya membela rakyat ya? Kenapa ya? Sebenarnya pemerintah diuntungkan dengan rakyat itu dapat mengklaim kesehatan sehingga bisa bekerja lagi kan, bisa bayar pajak lagi kan. Betul dong ya. Ya, jadi ini pemerintah kok bodoh atau memang bagaimana ya? OJK ini kan bagian dari pemerintah ya kan, betul. Ya kan. Nah, jadi kok pemerintah ini kok gobloknya, bingung aku. Jadi apa ya? Nggak ngerti aku. Kenapa? Ini kan membuat orang tidak mampu bayar asuransi. Kemudian ini kan membuat orang malas masuk asuransi. Memang BPJS sudah bisa tanggung. Ya kan, jadi mendingan urus dah yang korupsi dulu, yang besar-besar, ya kan. Lebih baik ngurus premanisme dulu. Ini jangan dulu. Ini nggak penting banget kok OJK bisa keluarin seperti itu. Feeling saya terus terang sih ini asuransi karena nggak dapat nasabah baru, ya sepertinya sih pada kewalahan sih. Nah, kewalahan paling gampang itu, makanya asuransi ya nasabah ini kadang-kadang tidak memperhatikan satu hal yang membuat mereka nggak bisa klaim. Kalau asuransi dia pindah tangan, ya ke pemegang baru. Apakah kita bisa ngeklaim? Kemudian kalau asuransi bangkrut, ya kan? Apakah kita bisa ngeklaim? Kemudian apalagi terjadi perang di negaranya, kita bisa ngeklaim? Jangan. Makanya kalau masuk asuransi hitung-hitung ulang dah. Ya mendingan kalau menurut saya ya mesti kita berpikir jangan cari untung dah pokoknya. Asuransi itu jangan pernah berharap dan rakus untuk untung. Ya bisa pas-pasan aja sudah bagus sebenarnya. Karena sekarang ini kamu masuk asuransi jiwa nih saya ngomong ya. Kamu dalam 2 tahun ini kamu pas kebetulan sih kita nggak tahu ada masalah. Kamu klaim saya jamin 100% nggak diterima. Dan dia banyak alasan. Karena asuransi secara umum dia akan puas minimum 5 tahun. Kamu klaim. Dia bisa terima, dia baru merasa menang. Karena apa? Karena 3 tahun pertama itu dibayar ke manajemen komisi sales. Komisi sales kamu tahu nggak di asuransi itu 30% per bulan dan per tahun. Itu artinya tergantung ya. Kalau orang bayar per tahun ya per tahun, kalau orang bayar per bulan ya per bulan. Itu bayangin. Nah kemudian belum lagi atasannya kan. Jadi 3 tahun pertama itu asuransi nggak ada untung. Nah kalau kamu klaim 2 tahun, gimana mau bayar dia? Nggak bisa bayar. Jadi masyarakat kadang-kadang mesti mengerti itu. Kamu bayangin, ada orang yang menjadi penjual asuransi, pendapatannya miliaran kan per bulan kan? Betul nggak? Nah itu dari mana ya? Dari bawahan-bawahannya multi level marketing itu, ya kan? Jadi masyarakat mesti tahu, jangan cari untung, jangan mengharap lah saya bayar 10 juta berapa tahun nanti saya bisa dapat klaim 500 juta. Ampun, kasihan. Ya tidak ada. Jadi saya ambil kesimpulannya, tidak ada makan siang yang gratis. Tolong masyarakat sadar. Udah itu aja opini saya ya. Harusnya KPK tuh menurunkan tim bagaimana proses dan apa alasan yang keluarnya surat tersebut. KPK aku usah lagi deh, udah rontok ke KPK, kejaksaan lagi di Kejaksaan Agung, dia sampai ke kabupaten dan provinsi dan juga di desa Indigo yang punya kecanggihan juga Kejaksaan Agungnya turunkan tim. Lacak inisiatif siapa yang mengeluarkan kebijakan ini gitu loh. Yang dibilang tadi itu ya ini bisa jadi koruptor yang berdasi canggih ini gitu loh. Jadi forum-forumnya lunak, baik gitu loh. Tapi tanda tangannya berbahaya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Faisal atas komentarnya. Mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.